lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku. Kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku. Kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga hatiku. Ku ada di dalammu untuk senangkan hatimu. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku perlu, Kau menjaga hatiku. Ku ada di dalammu untuk senangkan hatimu. Ku ada di dalammu untuk senangkan hatimu. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada bulan ini kita sudah mendengar bahwa kondisi pandemi sudah mulai menurun. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Ampuni ya Tuhan dosa dan kesalahan kami, beri kami juga hati yang selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari semua pencobaan dan si jahat. Berikan kepada kami hati yang bijaksana dan mau taat dan kepadamu, hidup jadi pelaku firman-Mu. Kami membawa berkat-berkat persembahan dari hati kami Tuhan, persembahan khusus
persembahan nazar, persembahan persepuluhan kami, biarlah dipakai dan dikelola untuk mendukung pekerjaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Berkatilah kami semua, kami dan sisi keluarga kami selalu hidup aman dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Saat ini kami mau membawa hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam, menerima kebenaran firman Tuhan. Jamah setiap kami Bapa. Kami yang selalu rindu akan Engkau. Dan kami rindu hidup kami untuk selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami umat-umat-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengenal-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan dalam setiap hidup kami, dan kami mau menjadi saksi Tuhan bahwa Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Engkau mengerti jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Mari naikkan suaramu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujian kami datang membawa hati kami untuk menyembah Ya Raja, mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Sama-sama katakan mengenalmu. Mengenalmu lebih dari segalanya. Kami mau mengalami-Mu Tuhan. Mengalami-Mu dalam hidupku, kehendak-Mu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hati
Kau mengenal hidupku, Yesus yang ku perlu. Kau menjaga hatiku, ku ada di dalammu, untuk senangkan hatimu. Biar musik saja yang menyembah Tuhan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, bawa hatimu, buka hatimu, bahwa kita tidak pernah akan bisa hidup sampai hari ini kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Biarlah setiap hidup kami untuk menyenangkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengenalmu lebih dari segalanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Sama-sama kita angkat tangan kita, panggil namanya Yesus. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku, Yesus yang ku perlu. Kau menjaga hatiku, Kami ada Tuhan, ku ada di dalammu, untuk senangkan hatimu. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau menjaga hatiku, ku ada di dalammu, untuk senangkan hatimu. Yesus, mari panggil namanya. Datang menghadap Bapa di sorga. Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku, Yesus, Yesus yang ku perlu. Kau menjaga setiap hati kami, Tuhan. Menjaga hatiku, ku ada di dalammu,
senangkan hatimu. Ku ada di dalammu, ku ada di dalammu, ku ada di dalammu, untuk senangkan hatimu. Dan kami mengucap syukur atas segala keadaan hidup kami. Kasih-Mu cukup bagi kami, sebab Roh-Mu menuntun kami untuk hidup jadi pelaku firman-Mu, hidup sepenuhnya dalam kebenaran-Mu, untuk hidup di dalam kasih, hidup yang memberkati, hidup yang memberikan teladan sebagai terang dan garam dalam kehidupan ini. Bahwa hidup kami di muka bumi ini adalah hidup di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, kami dan seisi keluarga kami akan terus mencari wajah-Mu, agar hidup kami semua berkenan kepadamu. Mari Tuhan, muliakan nama-Mu lewat hidup kami semua dan berkati kami. Curahkan roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar akan Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, kamu adalah sahabatku, kamu adalah murid-muridku apabila kamu melakukan perintah-perintahku. Dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, kita sudah jadi pelaku firman Tuhan. Kita mengetahui banyak hal dalam kehidupan oleh karena ada Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena Roh-Nya menuntun kita, maka ada banyak perbedaan-perbedaan dalam kehidupan. Kita bisa berkemenangan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita sudah melakukan perintah-perintahnya, hidup sepenuhnya jadi pelaku firman Tuhan, hidup kita berbuah. Dan kitab suci berkata, kamu akan berbuah banyak. Saudara terkasih, buah itu memancar dari dalam menjadi karakter Kristus yang matang, dewasa, bijaksana, berhikmat, hidup takut akan Tuhan. Itu memancar dari dalam diri setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika itu ada di luar, buah-buah yang lebat, buah-buah yang banyak itu jadi berkat, jadi terang, jadi garam, dan ada banyak kebaikan jadi berkat lewat kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan ini. Dan kitab suci berkata, buahmu itu tetap. Artinya saudara terkasih, Tuhan ingin kita sepenuhnya berpegang pada kasih-Nya. Sebab hanya di dalam kasih-Nya semua buah yang telah kita peroleh lewat proses roh, lewat padang gurun kehidupan, lewat peremukan, lewat banyak hal yang mungkin ada banyak air mata, mungkin ada banyak kisah-kisah yang membuat kita berkata, kalau aku balik di masa lalu, aku mungkin tidak sanggup lagi hari ini melewati semua proses itu. Kita mensyukuri semua yang telah Tuhan beri, tetapi semua itu harus tetap. Karena itu kita harus tinggal di dalam kasih. Kalau kita meninggalkan kasih mula-mula Yesus, maka semua buah itu bisa membusuk. Dan ketika semua buah itu membusuk, itu tidak jauh bedanya dengan pohon ara yang tidak berbuah. Tidak berbuah dengan menghasilkan buah yang busuk, sama-sama menjadi pohon yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Karena itulah ketika kita memulainya dengan roh, kita harus mempertahankan semuanya lewat kasih, hingga iman itu membawa kita masuk untuk menggapai pengharapan yang tidak nampak itu dengan konsisten yang teguh di dalam mengikuti petunjuk-petunjuk roh untuk hidup jadi pelaku firman. Supaya konsistennya kita itu adalah konsisten kasih dalam kekudusan, dalam hidup takut akan Tuhan, dalam kehidupan bersama keluarga adalah keluarga yang diberkati di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih, ketika kitab suci membentangkan kehidupan gereja mula-mula, hari ini kita sudah memasuki part yang ke-9 dari serial gereja mula-mula Tuhan. Saya berharap, saya berdoa, dan saya menasihatkan supaya setiap orang menguji lagi dirinya. Jangan sampai saudara
merasa tersinggung. Jangan saudara merasa firman ini teramat menusuk sehingga saudara merasa, oh ini hamba Tuhan sentimen kepadaku. Saudara percayalah, pemberitaan firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Dia menusuk keluar dan dia juga menusuk ke dalam. Antara penyampai dengan pendengar sama-sama tertusuk. Jadi oleh karena kita diperintahkan untuk hidup di dalam kasih, mari kita belajar untuk sedikit menenangkan hati. Karena kitab suci berpesan lewat perkataan Tuhan Yesus, setiap pohon yang tidak berbuah akan dipotong. Pedang itu memotong saya sebagai penyampai firman Allah, juga memotong saudara-saudara, imanmu, kasihmu, pengharapanmu, keluargamu, bisnismu, pelayanan, semua area hidupmu juga akan dipotong ketika tidak berbuah. Nah, kalaupun kita sudah siap dan terus diberkati, terus mengikuti proses pengajaran Tuhan, kita berbuah, tidak cukup. Dia ingin buah yang banyak, buah yang lebat. Dia akan bersihkan kita lagi. Ada banyak hal lagi dia akan tegur, akan ada banyak hal lagi yang dia buat di dalam hidup kita untuk tidak tinggal dalam kenyamanan. Untuk kita tidak tinggal di dalam segala kepalsuan-kepalsuan di balik perasaan-perasaan, memiliki ikatan-ikatan yang palsu, hal-hal yang membuat kita sebenarnya jadi malas lagi, kemudian kita mulai bergeser dari kehidupan roh menuju keinginan-keinginan daging. Tuhan menghardik semua itu. Kita mesti siap dihardik, kita mesti siap ditegur, kita mesti siap dipotong dan dibersihkan oleh kuasa roh Tuhan. Oleh karena itulah saya percaya tidak ada roh-roh menghakimi. Jangan merasa tersakiti. Jangan punya perasaan-perasaan yang terluka. Mari kita mengkaji semua secara hati yang terbuka, dengan pikiran yang lebih luas, dengan kedewasaan yang penuh, meninggalkan semua susu-susu rohani itu untuk bergerak, siap makan makanan yang keras. Tuhan ingin kita sepenuhnya berbuah banyak, berbuah lebat dalam kehidupan. Dan untuk mempertahankan semua itu supaya buah itu tetap, kita harus tinggal di dalam kasih. Karena itulah firman Tuhan di dalam kasih terkadang perkataannya keras, tegurannya keras, hardikannya tidak menyenangkan. Tapi di dalamnya ada kemanisan Tuhan. Ada madu yang tersedia yang akan membalut hidup kita untuk hidup kaya di bumi, kaya di sorga. Untuk menjadi orang-orang kaya di muka bumi, tetapi di hadapan Tuhan tetap menjadi bangsawan, kaum bangsawan ningratnya Tuhan. Pemahaman ini kalau kita dapatkan, kita akan segera memasuki part ke-9 Seliar Gereja Mula-Mula hari ini dengan tema mengelola uang dan hati. Mari kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harta sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar."
Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Amin. Saudara terkasih, di dalam kehidupan gereja mula-mula Tuhan, kita tidak bisa hapus kisah ini, saudara. Kisah Ananias dan istrinya yang bernama Safira. Suatu kisah yang sangat menarik, yang kalau kita telaah dan kita pahami dengan hari ini, dengan keadaan hidup kita, mungkin kita nggak akan menemukan keistimewaan di balik kegerakan Ruah Elohim, kegerakan gereja mula-mula. Tapi kalau kita coba menyelaminya, kita akan menemukan beberapa hal-hal di dalamnya yang berbau uang, hati, kematian, komitmen. Dan kita akan bisa melihat ini apa maksud semua ini. Mengerikan sekali kalau kita tidak punya hati yang dewasa untuk menyikapi kebenaran firman Tuhan. Karena kok orang mau memberi ke gereja, kok mau memberi ke Tuhan, malah mati buahnya. Nah, ini kan cara berpikir yang sumbu pendek, yang pikirannya tidak luas, yang hatinya tertutup, hanya melihat lo ngasih kok mati. Ada kan orang-orang yang pikirannya sempit seperti itu, saudaraku. Kitab suci itu membuka segala hal, semua kejadian secara transparan, tidak menutupi, tidak menambahkan atau mengurangkan. Semua itu apa adanya. Karena itulah ketika pemberitaan firman Allah, ketika Injil diberitakan dalam kebenaran yang murni, terkadang ada banyak orang yang punya pikiran sempit, yang punya hati yang dangkal, langsung tersakiti dan kemudian berkata, keras ya, memang begitu ya, kok mau memberi aja bisa mati, kalau begitu mendingan jangan dong ya. Nah saudara, kalau memang neraka sorga itu tidak ada, ya terusin aja saudara, balik aja ke dunia, ngapain? Dan buat apa saya memberi sebuah pemahaman tentang pertanyaan seorang sahabat, aku baik-baik aja, nggak ke gereja, nggak bayar persepuluhan, nggak apa-apa kok, hanya umur 45 tahun dan menyelesaikan semua dengan meninggalkan keuangan, aset, dan asuransi jiwa yang besar. Puji Tuhan masih bisa sampai ke sorga. Puji Tuhan masih ada hamba-hamba seorang sahabat yang mau bayar harga 10 tahun menahan rasa sakit dengan perkataan-perkataan yang kritis, yang pahit, kata-kata yang penuh luka. Dan seorang sahabat, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih di mana seorang sahabat memberi nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Pengorbanan kasih itu berharga dalam kehidupan. Dan Yesus memberikan semua itu bagi kita. Jadi kalau kita mempertukarkan semua pengorbanan Yesus yang mahal, di Golgota, di Kalvari, darahnya yang mahal yang tertumpah itu, kita pertukarkan dengan cara berpikir kita yang sempit, hati kita yang dangkal, ikatan kita akan uang, kepemilikan kita, keegoisan kita. Ya, iman sudah selesai. Kehidupanmu sudah selesai bersama Tuhan. Tidak akan ada hal yang disebut dengan pembaharuan lagi. Karena kita sudah menguburkan Yesus 2 kali. Kita menyalibkan dia 2 kali. Dengan cara dan sudut pandang dan pemahaman yang sempit seperti itu, ya tidak mungkin kita bisa masuk jalan yang sesak, pintu yang sempit itu. Karena apa? Karena kita lebih memilih kelegaan, keegoisan, selfishnya kita, kedagingannya kita, daripada mengalami permukaan roh, mengalami pemahaman pengertian kehidupan, dan hidup menurut apa yang dikenan Tuhan. Karena itulah saudara, jangan buat pertukaran yang keliru di dalam kehidupan. Bijaksanalah. Ananias dan Safira memiliki suatu kesalahan, yaitu ketika mereka sudah menjual tanah. Kita sudah bahas soal harta di minggu yang lalu. Saudara ikuti pesan firman Allah minggu lalu. Harta keringat, harta yang dihargai Tuhan oleh karena jerih payah di muka bumi, bisa menjadi harta warisan bagi istri, bagi anak cucu. Dibedakan dengan harta yang dititipkan Tuhan, harta yang dipercayakan bagi pelayan dan hamba-hamba Tuhan.
Ini harta bukan kepemilikan yang bisa diwariskan. Ini semua harus dikelola untuk dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Minggu lalu kita kupas tuntas dan kembali hari ini kita ketemu lagi di part yang ke-9. Kita ketemu lagi soal uang dan hati, saudara. Saya percaya kalau ini kita kaji secara mendalam, kita kaji secara meluas, terbuka, dan secara murni kita bisa menangkap maksud Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa di baliknya, saudara. Kalau saudara perhatikan, tanah itu dijual. Dan itu sudah terjual. Mengapakah di tengah gelombang kegerakan roh, umat Tuhan menabur, Ananias dan Safira juga ingin menabur, semua orang ingin berbuat baik, ikut-ikutan berbuat baik, tetapi tidak punya hati yang baik. Kenapa saya berkata tidak punya hati yang baik? Karena dari penjualan hasil tanah itu yang diserahkan hanya sebagian. Ananias sebagai suami mengambil tanggung jawab, maju meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Dan saat itu ada Rasul Petrus diletakkan di bawah kaki Rasul Petrus. Nobody's know. Tidak ada seorang pun yang tahu permainan hatimu, kekerdilan hatimu, keegoisan hatimu, kepelitan hatimu. Nggak ada orang yang tahu. Tapi Roh Kudus yang omnipresent, Ruah Elohim yang sudah kita bahas sejak serial pertama dari serial gereja mula-mula ini, tentang bagaimanakah manusia kehilangan kemuliaan, kehilangan ruah Elohim sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Lalu Adam rohani, yaitu Yesus Kristus, mengembalikan ruah Elohim itu. Kita bisa melihat baru 9 serial dari gereja mula-mula Tuhan ini. Kita sudah menemukan kembali bahwa orang-orang ternyata mudah sekali terhipnotis, ikut kegerakan, ikut musim-musim, ikut rame-rame, ikut latah-latah rohani, saudara. Tapi hatinya tidak siap, hatinya tidak sepenuhnya, maka dia letakkan separuh saja. Saya yakin kalau kita belajar melihat kebenaran firman Tuhan menurut pikiran-pikiran manusia, tidak ketemu apa-apa. Ditaruh, selesai, Ananias mati. Tidak berapa lama Safira datang dan ditanya, dengan jumlah segini kah terjualnya ini? Ya, Safira juga merasa bahwa kebohongan itu nggak akan ada seorang pun yang tahu. Apalagi rasul-rasul itu kan yang jual dia suami istri. Yang tahu hanya dia suami istri, yang tahu hanya pembelinya. Nggak ada seorang pun yang tahu. Yang mungkin juga yang tahu lagi ya notarisnya. Ya, kemudian mati juga ini yang namanya Safira, istrinya. Nah, saudara, selesai kalau kita baca sebatas itu. Tetapi ternyata kalau kita pahami, saudara, di dalam hidup ini, apakah kita hanya fokus pada uangnya? Waduh, ini mintanya 100% nih, bukan 50% nih. Karena kalau kasih 50% mati nih, ya. Kita sandingkan lagi dengan kesaksian, nggak ke gereja, nggak bersepuluhan. Wah, umurnya pendek juga nih. Jadi nakutin nih kekristenan nih. Kalau bicara uang, nakut-nakutin nih hamba Tuhan. Saya tidak ada kepentingannya untuk itu, saudara. Saya menyampaikan kabar baik, dan semua pesan Tuhan itu pure, murni, tidak ditambahkan, tidak dikurangi, dan tidak ada maksud-maksud tersembunyi. Saya tidak ada kepentingannya. Sekali lagi, bagi saya hidup ini hanya penantian untuk kembali ke rumah Tuhan. Tidak ada kepentingannya. Anugerah Tuhan besar di antara kita. Saudara bisa menguji semua perkataan saya. Doakan saja. Datang merendahkan diri, berpuasa kalau perlu di depan Tuhan. Tanya, benar nggak? Semua ini 100% murni pemberitaan kebenaran Tuhan Yesus secara murni. Kalau uang yang kita fokus, menakutin sekali. Dan kita akan menuding, Tuhan ini nakut-nakutin. Buat apa nakut-nakutin orang? Memang anak kecil yang perlu ditakut-takutin. Orang dewasa bisa melihat secara terbuka, bisa mengkoreksi dirinya, bisa melihat masa lalunya, dan bisa melihat hari ini. Ada banyak sekali hamba-hamba, ada banyak sekali orang-orang yang berpangkat, berjawatan, berprofesi, pelayan-pelayan Tuhan merasa hari ini punya hak sepenuhnya menikmati hasil semua yang disebut dengan mamon, keuangan di balik pelayanan karena kesusahan semasa dulu. Saya berkata itu kekeliruan yang besar. Ketika kita sudah meresponi panggilan Tuhan, itu kita sudah siap pikul salib.
Bukan salib Yesus, tapi salib pribadi kita. Salibmu, pikul salibmu, bukan salib Yesus. Kita nggak akan sanggup pikul salib Yesus, saudara. Karena Yesus sendiri dengan keadaan manusiawinya, saat dia memikul salib jalan Kalvari itu, saudara, dia terjatuh, terjerembab, saudara. Kita bisa melihat cuplikan film-film rohaninya, betapa darah dan semua tubuhnya itu penuh darah, dan bagaimanakah salib itu ada pertolongan. Tentara-tentara menemukan seorang pria dan menolong Yesus. Yesus tidak sanggup. Bagaimana mungkin bila ada orang-orang rohani merasa demikian sanggup pikul salib Yesus? Salib yang mana? Mungkin salib yang ada di liontin mungkin kita pikul kemana-mana, karena memang itu kebanggaan, karena dari emas putih, dari emas kuning, mungkin dari barang-barang berharga kita bentuk salib, kita pikul kemana. Tapi yang dimaksud salib Yesus itu salib yang sebenarnya, yang menggantung orang mati di atas kayu salib. Gak sanggup kita pikul. Tuhan perintahkan pikul salibmu, salib kita masing-masing, untuk kita menyadari ketika kita dipanggil, kita meresponi panggilan Allah. Itu untuk apa? Apakah hanya untuk bersusah-susah kemudian bersenang-senang? Kita ikuti pedoman, kemudian kita ikuti pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pelayannya sakit-sakit dahulu, kemudian senang-senang di kemudian. Apakah itu yang rohani? Saya berkata bukan. Bila kita memulainya dalam keadaan tidak punya apa-apa, ketika meresponi panggilan Tuhan, hati yang sama, keadaan yang sama harus kita pertahankan. Karena kitab suci berkata punya seakan-akan tidak punya, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, dikembalikan memuliakan Tuhan. Kepemilikan dan ikatan itulah yang membuat kita lari jauh dari jalan perkenanan Tuhan, saudaraku. Dan semua itu sudah dipesankan, tidak boleh ada dua tuan. Kalau kita mempertuankan antara mamon dengan Tuhan, pasti mamon yang menang. Karena kita masih hidup di muka bumi, mamon memanjakan kita dengan apa yang menyenangkan mata, menyenangkan daging, menyenangkan telinga, yang disebut dengan kepuasan, keinginan-keinginan mata, kecongkakan, keinginan-keinginan manusiawi, selfish, egoisnya kita puaskan lewat apa yang disebut mamon. Barang-barang bermerek, fasilitas yang serba wah, makanan-makanan yang wah, dan kita merasa bangga kita bisa ada di situ, makan di situ, menikmati semua itu. Dan ketika kita berkata orang lain nggak bisa loh, dan kepemilikan ini di dunia hanya ini yang hanya sedikit orang yang bisa punya di dunia, nggak lebih dari 12 loh. Semua itu palsu, semua itu tidak ada faedahnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena semua ikatan itu, pemberhalaan itu akan membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Bahkan kita menyalibkan Yesus kedua kali, saudara. Jadi ketika kita memulainya dalam keadaan susah, kemudian pelayanan dan diberkati dan berlimpah, semua itu titipan Tuhan. Itu harta pelayan, itu harta hamba, itu harta kepunyaan Tuhan. Kita mesti kembalikan, tidak usah ditimbun. Karena kalau mati, apalagi semasa pandemi ini, kita sudah melihat di medsos, kita sudah terima banyak lagi kiriman-kiriman info. Yang punya jet, yang punya kekayaan triliunan, yang punya pangkat, yang punya kedudukan, yang punya segalanya di muka bumi, mati ya mati, saudara ya. Dimakamkan juga dengan protokol kesehatan pemerintah, dimakamkan, dikremasi dengan cara protokol kesehatan. Yang meninggal karena COVID ya kena protokol pemakaman dan kremasi secara COVID. Yang kaya, yang miskin, ketika rumah sakit tidak sanggup nampung, semua juga sama, saling gelar. Duit nggak bisa tolong lagi. Marilah kita coba memahami pesan penting di balik semua bencana pandemi ini, bahwa Tuhan sedang menundukkan hati semua manusia. Kepemilikan Tuhan dari mamon ini sedang ditundukkan Tuhan, bahwa di muka bumi ini semua kehidupan harus mempertanggungjawabkannya di tata pengadilan Yesus, saudara. Pemahaman ini kalau kita perlu, kita akan menemukan ternyata ketika kegerakan gereja mula-mula terjadi, Ananias dan Safira mungkin telah mengucapkan kata-kata yang disebut nazar. Ketika orang mengucapkan, ketika orang memberi
mereka bernasar, ketika orang memberi, mereka ingin dan mereka langsung ucapkan. Setiap perkataan yang keluar, setiap kata-kata sia-sia juga harus dipertanggungjawabkan, kata Tuhan Yesus. Karena itulah, diam lebih baik. Jadi hati-hati dengan kata-kata nasar. Saya selalu berkata kepada anak-anak Tuhan, kalau kamu punya suatu keinginan yang besar, memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati hamba Tuhan, memberkati keluarga hamba Tuhan, jangan diucap, ditaruh di dalam hati. Kenapa? Karena kalau kamu berucap, itu sudah termatrai dalam kehidupan. Antara Tuhan dengan setan, mereka punya bagian masing-masing di balik matrai yang telah kamu ikrarkan jadi nasar. Dan itu ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau kamu simpan dalam hati, itu Bapa yang tersembunyi, yang tahu, setan gak pernah tahu. Dan itu kemurnian yang terjaga. Saya percaya orang-orang yang dewasa, yang matang dalam kehidupan akan menyimpannya secara rapi dan akan kembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan, melakukan semua yang Tuhan taruh di dalam hatinya, menyemaikan semua nasar, semua komitmen, dan secara konsisten mereka akan berkata, itu memang kepunyaan Tuhan, itu memang sudah ku ikrarkan, sudah ku janjikan, ku kerjakan, meskipun rugi pun aku harus bayar semua itu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut bangsawan ningrat Tuhan, orang-orang setiawan Tuhan. Di muka bumi tidak banyak orang-orang begini, saudara. Ananias Safira sudah mengucapkan semua itu, dan ketika menyerahkannya separuh, saudara bisa menemukan kebenaran pemahaman ini. Kenapa? Karena Petrus berkata, kalau kamu tidak jual, itu harta, itu tanah masih punyamu. Kalaupun sudah kamu jual, kamu pegang, itu juga masih punyamu. Nah, ini kan pemahamannya jelas. Adanya pada kita, tapi ketika kita sudah ucapkan jadi nasar, kita ucapkan pernyataan komitmen iman, janji iman, itu sudah beralih kepemilikannya. Dan ketika kita memotong semua komitmen, memotong nasar, memotong janji iman, hati-hati saudara, sudah ada potongan kehidupan. Ini harus kita pahami dalam hidup ini. Marilah kita coba melihat yang nampak ini kadang menggambarkan yang tidak nampak. Kalau nggak percaya, saudara coba aja lihat kewajibanmu sebagai warga negara yang baik, harus bayar pajak. Saudara diwajibkan bayar pajak 100 juta. Lalu saudara berkata, wah janganlah 1 juta, sayang dong. 50 juta aja. Dengan alasan, wah ini nggak tahu dipakai kemana oleh pemerintah ini. Yang 50-nya kita salurkan, orang lagi butuh COVID ini kok. Ya. Hati-hati. Pengertian, pemahaman diri sendiri kadang menyesatkan kita. Oke, bayar 50. Di hadapan catatan perpajakan bangsa, kamu masih utang 50. Sosialnya kamu, wah kamu expose juga semua kegiatan sosial di balik 50 yang kamu semaikan itu. Tetap pada waktunya, petugas pajak, bodyguard pajak akan datang menagih dan mungkin akan menyita aset hidupmu. Demikianlah kehidupan kita. Tuhan ingatkan ini supaya kita memahami antara uang dan hati itu ada hal yang berkaitan erat. Jadi kalau kita hanya sebatas dalam kisah Ananias Safira hanya melihat uang, kemudian kita mengabaikan hati, kita nggak akan ketemu apa-apa. Dan ketika kita menutup, tidak menemukan apa yang dibalik komitmen, konsistensi iman, dibalik perkataan-perkataan nasar, dibalik perkataan-perkataan janji iman, kita nggak akan menemukan penyebab kematian Ananias Safira. Tapi kalau kita mengkajinya secara meluas mendalam, kita akan lihat semua itu jadi kekayaan yang akan memperkaya hidup kita, yang akan membuat kita memahami jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kehidupan, bagaimanakah mengelola kekayaan, bagaimanakah mengelola hati, bagaimanakah bisa hidup konsisten di dalam kehidupan iman kita bersama Yesus. Karena di luar kasih semua buah sebagus selebat apapun bisa membusuk, bisa terhilang, bisa tercampakkan. Tapi kalau kita tinggal di dalam kasih, buah itu lebat, selalu berbuah pada musimnya, ditanam di tepi aliran air. Kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jalan-jalan hidupnya penuh keberuntungan, anak cucunya perkasa di muka bumi, anak cucunya memberi utang. Dan dikatakan
bangsa-bangsa itu jadi kulinya, jadi hambanya, jadi pekerja-pekerjanya. Berkat ini disediakan bagi mereka-mereka, bahkan ketika mereka yang mengasihi Tuhan lagi tidur, orang lagi sibuk banting tulang ini itu, Tuhan mencurahkan kepercayaan dan berkatnya selagi mereka tidur. Ini keajaiban-keajaiban yang disediakan di dalam kitab suci. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara melihat kitab suci menuliskan apakah tentang uang dan hati, dan bagaimana mengelolanya. Kita akan melihat secara terbuka. Saya tidak mau tutupi apapun, dan semua ini mari kita belajar untuk melihat secara terbuka, hati yang terbuka, dan kita bisa melihat diri kita pada porsinya, porsi Tuhan, porsi dalam diri kita. Orang lain tidak tahu, Tuhan tahu, dan diri kita tahu apa yang ada pada diri kita. Ini penting, saudara. Ya, mari kita lihat satu bagian yang pertama lebih dulu. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Amin. Hal yang pertama, kitab suci berkata, uang, harta, dan hati itu menyatu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus ini yang ngomong langsung. Tuhan Yesus yang pesankan langsung. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ilmunya saya sudah bagi di dalam 3 sesi berturut-turut. Ilmu 100 jadi 50. Buat apa nimbun 100, saudara? Ya, yang 50 dikeluarkan di semai. Dukung pelayanan-pelayanan Tuhan, dukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dukung hamba-hamba Tuhan supaya mereka tidak memikirkan urusan-urusan keuangan, dukung mereka cukup makan, cukup minum, cukup yang mereka perlu, hingga mereka bisa fokus untuk pekabaran Injil Yesus. Dengan demikian kita sudah partner, jadi rekan sekerja di dalam Tuhan. Yang 50 sudah kita semai, 50 kita berkati buat anak cucu. Saudara bayangin, 50 yang saudara simpen, itu juga mungkin tidak akan terpakai seperti yang sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. 50 yang sudah kamu tabur di ladang Tuhan, yang kamu tabur dalam kehendak Tuhan, yang kamu tabur jadi kebaikan itu turun berkat tuaiannya pada dirimu, atau turun juga pada anak cucumu. Itu Tuhan tidak akan pernah berhutang dengan semua kebaikan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti khawatir? Pak Johan ini adalah salah satu bukti nyata firman Tuhan itu iya dan amin. Kenapa? Dikatakan ketika orang menemukan kerajaan sorga, mereka seumpama menemukan harta terpendam. Dan ketika mereka menemukan harta terpendam, mereka pergi menjual segala kepunyaannya untuk membeli harta terpendam itu. Jikalau karena harta terpendam, jikalau karena Tuhan kau kehilangan orang tua, saudara, kau kehilangan keluarga, pada masa ini harta itu dikembalikan. Semua kehilanganmu itu dilipat gandakan. Semuanya, saudara. Lihat hidup saya hari ini. Saya berkata kalau saudara pahami, saudara akan melihat Tuhan punya cara untuk menggenapi semua kekurangan hidup kita, saudara. Saya berkata kalau kita memilih hidup di jalan Tuhan, saudara tetap akan mencapai semua hal yang bahkan tidak kamu pikirkan, yang kamu berkata terlalu mustahil bagiku. Tuhan akan buat engkau menggenapi semuanya. Tuhan akan menyediakan dan akan memimpin hidupmu dengan caranya yang ajaib untuk engkau mencapai hal-hal yang tidak masuk akal itu. Semua janji Tuhan di dalam hidupmu, semua janji Tuhan di dalam hidup keluargamu, semua hal yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Tidak ada yang tidak tergenapi. Semua janji Tuhan dalam hidupmu pasti tergenapi. Karena itulah, jangan kerdilkan kekristenan, jangan ciutkan imanmu karena perkara uang di bumi, karena mamon.
harta itu menyatu dengan hati. Jadikan Tuhan Yesus itu harta pusaka yang menyatu dengan hatimu. Ketika engkau menyatu kekayaanmu dengan hati Tuhan, dengan Tuhan Yesus sendiri, maka semua kekayaan itu jadi berkat. Harta itu bukan lagi kepemilikan, harta itu tidak lagi jadi berhala, harta itu tidak lagi membuat Tuhan cemburu di dalam hidupmu. Kenapa? Karena semua itu dikelola menurut tuntunan rohnya. Saya percaya ini pesan buat kita. Siapa yang mencintai hidup, siapa yang ingin melihat hari-hari yang baik, siapa yang ingin masuk dalam kerajaan sorganya, sesuai pesan Tuhan Yesus, kumpulkanlah harta di sorga. Akan paham bahwa ini sudah waktunya kita kembali pada kebenaran firman Tuhan. Hidup jadi pelaku firman Tuhan. Saudara, dalam 2 minggu saya dapat 2 berita kematian. Satu adalah sepupu dari almarhumah mama saya yang sudah saya bagikan minggu lalu. Satu lagi adalah adik kandung dari papa saya. Dikatakan mengalami serangan sakit, tiba-tiba entah bagaimana mau ke toilet, dalam keadaan mau buang air besar, meninggal dunia sesudah itu. Hidup begitu cepatnya selesai. Sebelum semua hal itu juga datang di dalam hidup kita, karena cepat atau lambat hanya masalah waktu. Apa yang dialami orang-orang hidup menuju ke 1x2, lubang kuburan 1x2 itu, yang tidak bisa menerima tempat tidur yang banyak, yang tidak bisa bawa mobil yang banyak, yang tidak bisa bawa makanan yang enak-enak, yang tidak bisa bawa perhiasan, yang tidak bisa bawa apapun itu, yang akan masuk dalam keadaan seperti kita dilahirkan gak bawa apa-apa. Lubang kuburan yang sama kita akan masuki, hanya masalah waktu. Karena itulah Tuhan Yesus pesankan, ini pesan buat orang-orang hidup. Kumpulkanlah harta bagimu di sorga. Karena di sorga itu hartanya kekal, tidak dimakan ngengat, tidak berkarat. Hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang beriman juga harus menyadari semua ini, bahwa bekerja ini adalah mengabdi. Mengabdi ini berarti adalah semuanya kepunyaan Tuhan. Dan segala sesuatu itu ya sementara, hanya dititipkan, dipercayakan semasa hidup. Jadi tidak usah bikin kerajaan turun-temurun, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika pelayanan ini tidak punya apa-apa, tertinggal jauh, tidak ada tersisa apa-apa. Dan kemudian Tuhan ingatkan tentang masa-masa sebelum saya menikah, tentang datangnya seorang hamba Tuhan yang muncul di penglihatan saya sebelum menikah. Ternyata itu yang tadi saudara lihat, Pastor William Serat L. Johan. Nggak ada apapun yang saya wariskan ke dia sebagai seorang calon hamba Tuhan. Bahkan saya sendiri selaku hamba Tuhan sebagai papa kandungnya berkata, nak, kalau bisa jangan jadi hamba Tuhan. Loh kok gitu Pak Johan? Ya, karena saya tahu tidak mudah untuk hidup sebagai hamba Tuhan yang murni. Karena hidup sebagai hamba Tuhan yang murni banyak air matanya, harus makan banyak sekali fitnahan dalam hidup, akan mengalami banyak sekali disalahartikan oleh orang-orang, berbuat baik pun akan dihujat. Sebagus apapun, sebenar apapun, sekudus apapun, tetap aja hanya sedikit yang bisa melihat. Kenapa? Karena memang seluruh kehidupan muka bumi ini sudah rusak benar. Moralitas manusia semakin merosot, keadaan hidup, keadaan akhir-akhir zaman, kesusahan semakin banyak, bencana-bencana makin banyak, manusia semakin egois. Kalau hidup sebagai hamba Allah, kalau bukan panggilannya, sebaiknya jangan. Kalau bisa dihindari, hindari. Tapi kalau memang sudah Tuhan berdiri ketemu muka, ya ikuti Tuhan. Saya lalu berkata pada anak bungsu saya, kalau Tuhan tidak paksakan engkau untuk segera jadi hamba Tuhan, jalani jalan hidupmu, nikmati masa mudamu, karirmu, sekolah setinggi langit, capai semua hal yang ada di muka bumi, di sekuler ini, supaya ketika engkau sudah menjadi hamba Tuhan nanti, tidak ada hal yang baru bagimu, tidak ada yang mengejutkan bagimu. Engkau bisa kelola semuanya karena engkau seperti Musa sudah dibawa keluar dari Mesir hingga tidak ada kepemilikannya, tidak ada lagi ikatannya.
lepas semua kebanggaannya, hingga tidak menjadi hamba-hamba Tuhan yang parno, ya, takut, merasa tersaingi, takut kalau duduk paling belakang, takut kalau nggak cukup makan, takut ini, takut itu, ya. Dan ngomong kebenaran juga takut karena nanti umatnya bubar. Ngomong ini juga, jangan, saring sana saring sini. Akhirnya menjadi hamba upahan. Dan ketika masuk tata pengadilan Yesus, nggak dapat apa-apa. Bukan ngumpulin harta, sedang buka pintu neraka semakin besar dalam hidup. Untuk apa? Karena itulah saya percaya, pemahaman ini mesti kita pahami. Kalau Tuhan itu yang Maha Kudus, bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, kepintaran kita, kesanggupan kita, tapi bagaimana kita taat lakukan firman-Nya. Dan ketika firman itu masuk dalam hidup kita, bukan karena kita, tetapi semua kasih karunia, kita bisa berbuah banyak. Dan semua buah yang banyak itu harus kita jaga dengan cara hidup di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, kasih kepada sesama jadi berkat. Dengan demikian, semua kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini adalah kehidupan yang sempurna. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di sorga sempurna. Haleluya. Harta dan hati ternyata menyatu. Mari kita lihat bagian yang kedua. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai yang ke-10. Satu Timotius 6 ayat 8 sampai yang ke-10. Demikian Tuhan berfirman, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Amin. Yang kedua, dikatakan cinta uang itu akar segala kejahatan dan pemicu ketidakpuasan hidup. Kalau kita punya cintanya hanya kepada uang, kita nggak akan bisa bersyukur. Kalau kita hanya cintanya kepada uang, kita akan mengabaikan keluarga. Kalau kita cintanya hanya kepada uang, maka kita telah menggeser kehidupan yang dimulai dari roh dengan manipulasi dan kebohongan, dengan intrik-intrik, dengan strategi-strategi yang palsu. Tujuannya, pelayanan itu adalah untuk kerok uang. Pelayanan jadi bisnis. Semua takaran pelayanan itu ada tarifnya. Semua takaran pelayanan itu selalu ada bobot cari untung dan rugi. Kalau untung kita terus, rugi kita tutup. Kita tidak lagi melihat bahwa semua itu adalah kepercayaan Tuhan. Kita tidak lagi menemukan semua itu sebagai pengabdian, tidak lagi melihatnya sebagai salib. Karena kita melihat semuanya hanya sebatas apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Semuanya hanya menurut diri sendiri. Karena cinta uang itu sama dengan keegoisan. Karena cinta uang itu sama saja ingin menyamai dirinya sebagai Tuhan. Karena dengan cinta uang itu menyamakan dirinya kepada tuannya dan bahkan ingin melebihi tuannya. Cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Saudara terkasih, kitab suci berkata, berbagai-bagai pencobaan yang masuk dalam kehidupan orang-orang beriman, berbagai-bagai pencobaan yang terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Allah, kita bisa lihat lewat akhir hidup mereka. Teladan iman, teladan kasih, teladan berkeluarga, kita juga bisa lihat di akhir hidup para pemimpin-pemimpin rohani. Tetapi saudara, tidak boleh menghakimi. Kita hanya boleh belajar di baliknya, mengambil yang baik, mengambil yang menjadi teladan yang memberkati, yang tidak, abaikan saja. Karena hidup ini jangan ada sedikit pun rongga di hati, diberi keleluasaan roh menghakimi masuk. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dengan
cara kamu menghakimi, dengan ukuran kamu menghakimi, kamu akan menerima cara dan ukuran yang sama, kamu akan dihakimi. Buat apa menghakimi? Nggak ada gunanya. Karena semua orang yang menghakimi itu merasa dirinya paling benar, dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang benar. Kita seperti kain kirmisi, kain kotor, kain cemar, kata para nabi. Jangan merasa diri benar, saudara ya. Diri sendiri nggak ada yang benar. Kalau saudara nggak percaya, saudara ambil di lipatan hidungmu, saudara. Kalau saudara gosok, atau lebih seru lagi, saudara nih, di ketek gosok, saudara taruh di hidung, saudara akan cium dirimu bau, saudara ya. Karena semua bau itulah Tuhan kasih karunia. Ada kesanggupan, pengetahuan bisa menciptakan parfum, bisa ada lotion buat cuci muka, semua itu karena Tuhan ingin membuat kita sempurna. Harus kita sadari bahwa yang sempurna itu Tuhan. Kita itu meskipun nampaknya luar biasa, elegan dan eksotik, tetap tidak sempurna. Yang sempurna itu karena Tuhannya. Nah, saudara, seperti halnya ada pertanyaan-pertanyaan konslet, saudara. Mengapa kambing, sapi, dan kerbau lebih bau badannya daripada saudara? Ya. Saudara bisa jawab ini, silakan langsung di link ini. Saudara bisa lihat di komen YouTube ini, langsung jawab. Mengapakah kambing, sapi, dan kerbau lebih bau dibanding saudara? Silakan jawab. Jawaban apapun terbuka. Bisa jawab secara rohani, bisa jawab menurut akademis, bisa menjawab menurut hikmat. Jawab, saudara, jawab ya. Nanti saya jawabnya di bagian belakang. Kenapa? Karena inilah pemahaman cinta kita akan kehidupan. Cinta kita akan Tuhan itu akan nampak jelas. Kita ini orang yang terbuka, orang yang bisa dikoreksi. Kita ini orang yang jujur, yang berkualitas, yang berintegritas. Kita ini orang yang takut akan Tuhan, yang perkataannya, yang hidupnya terbukti, teruji. Ataukah sebaliknya? Dirimu yang tahu, Tuhan yang tahu, keluargamu yang paling tahu. Karena itulah saya percaya semua ini akan membentangkan bagi kita adalah masa-masa di mana kita mengkoreksi diri, masa-masa dalam pendidikan roh selama 3-4 tahun ini. Kita bisa melihat apakah Tuhan begitu nyata menyertaimu, apakah Tuhan begitu nyata menyatakan kasih-Nya kepadamu, apakah engkau begitu nyata mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan tindakan-tindakan yang terbukti, ataukah semua hanya sebatas pancingan, semuanya hanya sebatas jerat, melakukan satu untuk tujuan menarik banyak, melakukan satu keuntungan untuk diri sendiri, menyebut nama Tuhan tanpa sadar, atau mungkin dengan sengaja dengan berbagai trik yang lihai, itu menjual nama Tuhan. Engkau sendiri yang tahu. Saya berdoa, kebenaran itu tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sorga itu tidak ada tempat sedikit pun buat para pembohong, saudara. Saudara mesti ingat, pendusta, kata kitab suci, tidak ada tempatnya di sorga. Orang-orang keji, orang-orang yang tidak jagai kekudusan hidupnya, orang-orang dursila, anjing-anjing sekalipun, tidak masuk dalam kerajaan sorga. Bahkan kehidupan keagamaan yang tidak melebihi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, nggak punya bagian di dalam kerajaan sorga. Jadi bayangin, saudara, seperti apakah kehidupan yang sebenarnya yang harus kita hidup selagi kita hidup di muka bumi ini. Jadilah pelaku firman. Cintai Tuhanmu, cintai sesamamu, dan mulailah mencintai sesamamu dari keluargamu sendiri. Jadi berkat bagi suamimu, jadi berkat bagi istrimu, jadi berkat bagi anak-anakmu, dan anak-anak jadi berkat bagi orang tua. Anak-anak berbakti mulai menyukakan hati papa mamanya. Setiap anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya akan menjadi mantu-mantu yang hebat bagi banyak keluarga di luar sana. Setiap anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti akan menjadi orang-orang besar di dalam kehidupan. Orang-orang yang mengejar kebenaran dan kasih. Kitab suci sudah menggambarkan upahnya, kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Karena itulah anak-anak kita yang hidupnya jadi pelaku firman akan menjadi orang-orang perkasa di muka bumi. Tidak usah khawatir sama anak-anakmu akan masa depan mereka. Firman Tuhan menjamin mereka ketika mereka hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Dan supaya mereka bisa hidup sebagai pelaku firman, mulailah dari dirimu sebagai orang tua yang jadi panutan di dalam kehidupan. Karena itulah kasih itu, saudara, adalah kasih yang sempurna di dalam Yesus. Haleluya. Kita lihat bagian yang ketiga.
1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Amin. Bagian yang ketiga, punya uang, punya perbuatan yang baik. Kitab suci berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Bukan Pak Johan, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan siapapun. Ini Tuhan sendiri. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini bahwa sesuatu yang tak menentu itu jangan saudara pegang. Yang tidak menentu itu kekayaan. Ternyata kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak menentu. Ini kitab suci yang bilang. Kenapa? Ketika saudara pegang kekayaan, sesuatu yang tidak menentu masuk di hidupmu, engkau jadi tinggi hati. Orang yang pegang kekayaan pasti tinggi hati. Congkak, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya melebihi semua orang. Dan selalu pengen diutamakan, selalu pengen punya fasilitas, pengen selalu. Akhirnya, apa yang terjadi? Kitab suci berkata bahwa semua itu tidak ada masa depannya. Kita bisa melihat hari ini, ada banyak orang yang sering tampil, ada banyak orang yang punya nama baik, ada orang yang dianggap populer, ada banyak orang yang dianggap tersohor, ada banyak orang yang dianggap bermateri. Tapi lihat hari ini, Tuhan memberi kepada kita contoh-contohnya. Mereka terjerat, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, tidak punya kekayaan di dalam kehidupan, tidak punya hari-hari yang baik. Mereka lari ke narkoba. Kesenangan duniawi menjerat mereka. Sekali mereka sentuh narkoba, uang gak tolong mereka lagi. Kenapa? Mereka masuk dalam kubangan yang semakin dalam, terperosok, muka makin kusut, jiwa makin rusak, hari-hari makin tak menentu, dan berubah sifatnya. Jadi orang-orang temperamental, jadi orang-orang yang menutup diri, punya dunia yang terpisahkan. Lihat, itu tak menentu, itu kitab suci, saudara. Orang-orang yang punya uang ketika mengalami pencobaan-pencobaan, uangnya tidak tolong, bingung. Mau masuk rumah sakit harus gelar, sanggup nggak tidur gelar? Nggak sanggup lagi, karena selama ini hidupnya di atas tumpukan uang. Mereka tidak punya lagi hati yang siap. Mereka hidupnya tidak jelas lagi. Kenapa? Karena uang membuat mereka nyaman, lupa bahwa di dunia ini isinya adalah sementara. Dan ketika semua pencobaan datang, kesementaraan itu disodorkan, mereka tidak sanggup menanggungnya. Penderitaannya berat sekali. Karena itulah, saudara, Tuhan mengajarkan kita roh yang merdeka, hidup yang merdeka. Jadikanlah Tuhan sebagai kekayaan dalam hidup. Dengan Tuhan menjadi kekayaan dalam hidup, kita punya perbuatan-perbuatan yang baik. Kita suka memberi, ngirim ketupat, ngirim buah, ngirim makanan. Dengar hamba Tuhan perlu ini, oh kekurangan ini kita kirim berkat. Dengar Tuhan ini butuh support, ini pekerjaan Tuhan butuh support, ini diam-diam kita kirimkan berkat. Ada banyak hal kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Kita melihat orang-orang di jalanan kurang makan, kurang minum, komandoin siapapun, kita selipkan berkat-berkat makanan, kita selipkan berkat-berkat keuangan. Karena kita tahu cara mensyukuri hidup yang terbaik adalah berbagi, adalah berbuat baik. Cara mensyukuri hidup yang Tuhan beri di dalam hidup kita hari ini. Karena kita lahir, kita tidak bisa milih. Murni kelahiran kita adalah pemberian dan pengaturan Tuhan. Kita mensyukurinya dengan jalan kita berbuat hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan. Hal-hal yang terpuji, hal-hal yang bisa diuji bahwa semua itu adalah panggilan dari kehendak Tuhan. Adalah tindakan kasih, adalah tindakan iman, adalah respon kita untuk mengasihi Yesus, menghargai kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa kita hidup sebagai sahabat Yesus.
kita tahu banyak kehidupan, kita melakukan banyak menurut apa yang dikenan seorang sahabat Yesus Kristus, sahabat sejati dalam kehidupan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, Dia ada di sisi kita. Dalam dimensi rohnya, Dia berkata, ini yang aku suka. Engkau melakukan sesuatu yang membuat aku senang, anakku. Hai sahabatku, engkau membuat aku tersenyum. Bayangkan saudara berjalan dalam kehidupan seperti ini. Langkah kakimu tetap, jalan-jalan hidupmu teguh, anak cucumu kokoh, garis keturunanmu diberkati Tuhan tak berkesudahan. Kenapa? Karena engkau hidup dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan, dan semua keuangan, semua harta yang Tuhan titipkan itu engkau bisa kelola jadi berkat yang luar biasa. Dan semua itu disebut nama Tuhan dipermuliakan, dan semua itu disaksikan nama Tuhan diagungkan lewat rumpun hidupmu, garis keturunanmu, dan orang-orang bisa melihat buah jatuh tidak jauh dari pohon. Engkau dan seisi garis keturunanmu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Kita lihat bagian yang keempat, Yakobus 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Amin. Bagian yang keempat, uang dan hati yang jahat mendatangkan murka Allah. Saudara terkasih, sekali lagi, ini Tuhan sendiri lewat kitab suci berkata, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah. Kitab suci berkata tentang orang-orang yang kaya, kayanya cuma kaya uang. Mereka tidak punya kekayaan iman, tidak punya kekayaan kasih, tidak punya kekayaan dalam kehidupan. Mereka cuma bermateri. Kenapa? Kitab suci berkata kekayaanmu sudah busuk. Ini yang saya bilang, hati-hati dengan pesan yang Tuhan pernah sampaikan sejak awal ibadah ini. Hidup harus jadi pelaku firman. Sudah jadi pelaku firman, berbuah banyak. Buah banyak pun harus tetap buahmu. Kenapa? Karena harus hidup di dalam kasih. Kasih itulah kunci kebenaran hidup. Kasih itulah kunci masa depan. Kasih itulah kunci harta pusaka, garis keturunan yang hidup berkenan Tuhan. Kalau tidak, lihat, dikatakan kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Berarti ada banyak orang yang tersisa hanya kisah-kisah, yang tersisa hanyalah kata-kata rohani berdasarkan waktu-waktu pelayanan. Mereka tidak lagi bicara yang fresh, tidak lagi bicara yang up to date. Mereka tidak lagi bicara hari ini. Mereka hanya bisa memutari masa lalu seperti padang gurun, putar-putar, isinya hanya seputar-putar itu saja, saudara, sampai segala sesuatunya selesai di hadapan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu berkatnya selalu baru setiap hari. Terus naik, tidak menjadi turun, jadi kepala dan bukan ekor. Kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa semua yang dari Tuhan itu exciting day by day, exciting every day, selalu excellent, saudara, ya. Luar biasa, itu kata yang dapat kita katakan dan gambarkan. Tetapi saya juga ingin berkata-kata, kekristenan ini mengerikan.
Saya ingin berkata seperti ini sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia Kristen, orang beriman. Dalam kekristenan ini, saya baru memahami mengapa Tuhan berkata, janganlah kamu mau menjadi guru, saudara. Saya baru-baru ini diberi hati seperti ini, takut, saudara. Saya semakin takut di dalam kekristenan ini, takut sama Tuhan. Kenapa? Ternyata mudah sekali orang-orang ngomong sembarang. Artinya gini, tidak mencerminkan hidupnya, tidak mencerminkan perbuatannya, dan seakan-akan seluruh dunia bisa dibuai dengan kata-kata rohaninya. Tuhan tunjukkan hal-hal ini di dalam hidup semasa pandemi ini. Saya berkata ngeri. Karena itulah saya berkata pada Pastor William Serat L. Johan, kalau bukan Tuhan datang hadapan muka samamu, jangan mau jadi hamba Tuhan. Jangan mau untuk hal-hal yang berbau rohani. Kenapa? Ada banyak kengerian. Karena itulah kitab suci berkata, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini orang-orang yang bukan satu dua, ini kumpulan yang banyak dari hamba-hamba dan pelayan-pelayan yang merupakan oknum-oknum rohani, saudara. Jadi saudara mesti tahu, Tuhan sudah pesankan penyesatan memang akan ada, tetapi kebayang enggak saudara, orang-orang yang melakukan penyesatan atau orang-orang yang disesatkan, bagaimana di hadapan Tuhan? Ini saya sampaikan apa adanya. Supaya apa? Supaya saudara tahu bahwa selain ada kasih karunia, ada juga murka Allah di dalam kehidupan. Jadi saudara mesti paham, selain dia menyediakan sorga, ada juga neraka. Saudara mesti paham, ada pilihan. Hanya satu pilihannya, tidak bisa di tengah-tengah. Tidak sorga ya neraka. Tidak dapat kasih sayang Tuhan ya murka Tuhan. Jadi dengan kita memahami seperti ini, kita akan belajar melihat hidup harus memilih. Dan salah memilih, buah kehidupannya fatal. Jadi alangkah baiknya sedikit berkata-kata, banyak mendengar, bukan sebatas mendengar, mengkaji, menguji segala sesuatu. Dan seiring waktu, bobot bibit bebet segala sesuatu yang rohani, entah itu hamba, entah itu pelayan, entah itu doktrin, entah itu pengajaran, entah itu ministry, entah itu gereja, semuanya harus diselidiki sampai ditemukan memang yang memancar itu mata air yang dari Tuhan. Baru kita minum, baru kita menetap, dan baru kita tinggal tetap di sana. Kenapa? Karena hidup sekali. Jangan sampai berkali-kali tersakiti. Hidup hanya satu kali. Jangan sampai berkali-kali tertipu, dimanipulasi. Karena jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berharga. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi langkah kakimu tetap bersama Tuhan. Karena langkah kaki orang yang hidup di kenan Tuhan itu dipimpinnya, dijaganya. Sekalipun akan datang serangan, sekalipun akan datang hal-hal tidak menyenangkan, sekalipun terkadang diizinkan terjatuh, tidak masalah. Ada tangan Tuhan yang menopang. Tangan Tuhan ada serta kita. Lengan kanannya itu cukup bagi kita. Kita aman, kita tenang, kita selesaikan kehidupan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan besar di balik 4 hal ini, saya sudah sampaikan tentang uang dan hati ini menurut catatan kitab suci perkataan Tuhan sendiri. Bagaimana mengelola uang dan hati itu? Lalu di balik cerita Anania Safira ini, apa solusinya? Bagaimana supaya uang dan hati kita hidup sebagai orang-orang beriman ini bisa memiliki uang, bisa punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Ini kan kita perlu solusi, kita perlu jawaban dari Tuhan. Kita lihat sama-sama jawabannya di dalam 1 Samuel 15 ayat 19 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.
Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Amin. Amin. Ini jawaban dari Tuhan. Jawabannya adalah mendengar suara Tuhan. Uangmu, kekayaanmu, hartamu, hatimu, satu-satunya yang kau miliki itu hanya bisa dikuduskan dengan cara mendengar suara Tuhan. Ketika kita mentaati suara Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan tahu bahwa segala kepunyaan kita dikuduskan. Bagaimanakah kita dikuduskan? Adalah kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu sahabat." Kenapa? Karena hamba tidak tahu apa yang diinginkan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tapi sahabat itu punya kedekatan, berkomunikasi. Mereka melakukan segala sesuatu itu mencapai apa yang disebut dengan perkenanan. Apa yang dikenan oleh seorang sahabat dilakukannya, dan apa yang dibutuhkan seorang sahabat disediakannya. Jadi ada suatu relationship, hubungan pribadi yang mendalam antara engkau dengan Tuhanmu. Mendengar suara Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, taat kepada Tuhan, maka hartamu, uangmu, hatimu dikuduskan. Dan Tuhan tidak berhutang. Barang siapa punya, dia akan diberi. Jadi ketika engkau mempunyai hati mendengar suara Tuhan, ketika engkau menempatkan hartamu, uangmu untuk jadi kekayaan, kemuliaan yang menjadi alat semata, bukan ikatan, tetapi menjadi bagian-bagian yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak akan berkurang. Karena kitab suci berkata, ada yang memberi tapi terus bertambah karya. Ada yang menyebarkan hartanya makin kian lama kian kaya, makin melimpah. Ada yang berhemat tapi gak pernah kecukupan. Ini kitab suci. Karena itulah ketika kita menempatkan Tuhan jadi kekayaan kemuliaan di dalam hidup, segala yang engkau inginkan, bahkan yang tidak terlintas di hati, tidak terpikirkan olehmu, Tuhan juga menyediakan sebagai bagian daripada kasih karunia di dalam kehidupan. Barang siapa punya, dia diberi hingga dia berkelimpahan. Ini janji firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mentaati Tuhan, arah hidupnya pasti melimpah. Melimpah, melimpah, melimpah kebahagiaan, melimpah kesukaan, melimpah kasih karunia. Dan ada mungkin di antara saudara bertanya, Pastor Johan, mengapa kami terjangkit virus corona COVID-19 ini? Saudara, saya sudah pesankan di dalam beberapa kali ibadah, untuk gelombang 3 pandemi sembat itu akan mengenai orang-orang yang dikenal Tuhan, bahkan orang-orang yang diurapi pun akan kena. Karena apa? Karena levelnya cukup tinggi dari penguasanya. Karena itulah waktu itu kita diperintahkan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, bahkan berpuasa untuk menerima strength and powers, kuasa dan tenaga dari Roh Kudus. Ruah Elohim itu akan mencurahkan power and strength. Kuasa dan tenaga dari Roh Kudus itu diberi, dipelengkapi bagi kita, hingga meskipun kita kena jangkitan virus COVID-19, itu tidak menimbulkan kematian. Syukuri semua itu, saudaraku. Jangan bebani dirimu.
itu tidak apa-apa. Itu seizin Tuhan sudah. Syukuri, dalam sekejap, dalam hitungan waktu sebentar engkau akan dipulihkan. Semasa bulan lalu, ada 2 kali tepatnya, saya diberi mimpi seperti mimpi yang pernah saya sampaikan. Ada 2 penguasa datang di dalam 2 kali mimpi, dan saya bisa memegang tangan mereka dan kemudian terjaga. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Saya bahkan merasakan itu pergumulan seperti Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Jadi saya masih bisa megang dalam keadaan pegang, bangun dan terjaga. Tidak ada rasa takutnya. Dan saya tahu itu pasti, karena power and strength Ruah Elohim itu sudah membekali kita untuk menaklukkan roh-roh seperti itu. Jadi saudara, saya percaya kuasa dan tenaga yang dijanjikan dalam Ruah Elohim ini, ketika kita mentaati Tuhan, mendengar suara Tuhan, Tuhan menjamin kita, hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, kelangsungan hidup kita, semuanya dijamin Tuhan. Kalau Tuhan yang menjaminnya, siapakah yang bisa mengalahkan Tuhan? Siapakah yang bisa mencuri segala hal yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita? Siapa yang bisa buka pintu ketika Tuhan yang menutupnya? Dan ketika Tuhan menjagai pintu kita, siapa yang bisa menutupnya? Itu adalah anugerah besar dalam kehidupan. Karena itulah, sebagaimana kita belajar lewat kehidupan Ananias Safira ini, bahwa segala hal yang kita punya, kita harus berikan segenap hati buat Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu berhitung, tidak perlu menghemat, tetapi berhikmat. Dengan jalan kita taat mendengar suara Tuhan, kita melakukan perintah-perintahnya, kita menyemaikan segala kepunyaan kita menurut pimpinan rohnya. Percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan dipermalukan. Percayalah, orang yang berjeripaya di dalam Tuhan, akan turun berkat kemuliaan baginya, bagi anak cucunya, bagi rumpun keturunannya. Percayalah bahwa orang yang memuliakan Tuhan semasa hidupnya, upah besar di sorga menanti. Dan saat engkau pulang, para malaikat bersorak dan berkata, inilah hamba yang dikasihi Tuhan, inilah sahabat Yesus, inilah orang pilihannya, inilah kekasih hatinya. Pintu sorga terbuka bagimu. Oleh karena apa? Karena kesayangan Tuhan sedang pulang ke rumahnya. Haleluya. Mari kita membentangkan tangan kita sama-sama. Untuk bagian ini kita menyatakan, Tuhan, aku percaya janjimu pasti terpenuhi. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Dan aku akan melakukan semuanya, aku dan sisi keluargaku. Aku percaya bahwa kami hidup dalam perkenan-Mu dan melakukan semua kehendak-Mu. Pastor William Serat El Johan akan tutup dalam doa, dan dalam doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di awal permulaan bulan ini, kita baru saja mendengar pengajaran serial Gereja Mula-Mula part 9 tentang cara efektif mengelola uang dan hati, yaitu dengan mendengarkan suara Tuhan. Sebab itu, kita sama-sama belajar mulai hari ini dalam rangka perkara hidup kita, perkara uang, perkara keluarga, mau ambil keputusan, mau berbuat baik, dan mengelola keuangan, bahkan semua hal yang dalam hidup kita. Kita terapkan cara efektif, yaitu mendengarkan suara Tuhan, maka hidup kita akan mulai berubah sejak hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, sehati dan sepakat berdoa untuk menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi penuh Tuhan. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau akan berserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa ini adalah awal pemulaan bulan. Jangan lupa nanti malam jam 7 malam kita akan doa perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Linknya saudara bisa minta ke Bu Angel atau bisa langsung lihat di Facebook Fathers Miracle Group. Kita ketemu nanti malam. Tuhan Yesus memberkati.